Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dengan NIM 2001126011. Saya berasal dari program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. Pada video ini saya akan menampilkan jawaban dari tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Komunikasi dalam Organisasi kelas A, yang soalnya seperti ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi di sini mempunyai artian bahwa suatu aktivitas penyampaian gagasan atau ide dari satu pihak ke pihak lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian pengertian organisasi. Organisasi mempunyai artian bahwa sekelompok atau sekumpulan orang yang bekerja sama dan mempunyai tujuan tertentu. Jadi, dari pengertian tersebut saya menyimpulkan komunikasi organisasi adalah suatu penerimaan atau pengiriman pesan yang dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kita lanjut soal yang kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Komunikasi disebut dengan seni bergaul. Menurut saya, komunikasi digunakan sebagai jembatan penghubung antara satu individu ke individu lainnya. Bentuk yang dilakukan bisa berbicara, menyampaikan informasi, ataupun memberi saran dan argumen. Pada hakikatnya, manusia sendiri adalah makhluk sosial, yang artinya makhluk yang tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Jadi komunikasi di sini adalah lambang keterikatan antara satu individu ke individu lain. Semakin pandai seseorang tersebut berkomunikasi, maka pergaulannya juga akan luas. Kita lanjut soal yang ketiga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Komunikasi bersifat atau mempunyai prinsip sistematik. Artinya, cara seseorang dalam berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor latar belakang budaya, nilai, adat, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor dari kondisi keluarga dan lingkungan. Kita lanjut soal yang keempat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan ajakan atau memberitakan lonjakan kasus yang terjadi di Indonesia, seperti menggunakan media televisi sebagai sarana penyampaian informasi. Di televisi tersebut, pemerintah memberitakan tentang lonjakan kasus yang terjadi setiap harinya. Kemudian ada iklan yang berisi ajakan tentang pentingnya 3M, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan mencuci tangan. Kemudian setelah adanya vaksinasi, pemerintah juga mengajak masyarakat agar tidak takut divaksinasi. Kemudian pada penggunaan media sosial, mereka juga mengajak masyarakat agar segera divaksin, sehingga pemulihan di bidang sektor-sektor pendidikan, transportasi dapat berjalan normal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.